sembahyang, berzikir, macam-macam, baca salawat dan sebagainya. Kenapa? Karena mati itu kita letakkan di depan mata kita. Ujar Nabi kita sering-seringlah mengingat mati itu. Hendak sembahyang disuruh kita ingat mati. Hendak sembahyang kita disuruh Nabi, sembahyang ini anggap sembahyang terakhir dalam hidupku. Shalli salata muwaddi'in. Sembahyanglah engkau sebagaimana orang yang sembahyang mengucapkan selamat tinggal atas dunia. Kayak apa hebatnya, khusyuknya sembahyang kalau kita anggap bahwa sembahyang ini sembahyang terakhir dalam hidupku. Nggak mau tuh sembahyang bujur-bujur, bertata krama sebagaimana yang diatur oleh agama. Perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian itu menghapuskan dosa. Walaupun kita kada beristighfar, walaupun kita kada berzikir, walaupun kita kada bersalawat, tapi kita ingat kematian. Contohnya ingat lawan mati macam apa? Contohnya kita duduk termenung, jangan-jangan aku ini esok bisa mati. Nah itu ingat kematian ngarannya. Nah bila hati kita bicara demikian, itu menghapuskan dosa dan membuat kita zuhud dengan dunia. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibni Abbas, beliau berkata, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun khimah di atas kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahwa di bawahnya itu adalah kubur. Ternyata di bawahnya itu ada kubur seseorang, dan dia mendengar orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk sampai khatam surat Al-Muluk itu. Maka laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun membangun khimah, mendirikan khimah di atas pekuburan, dan ulun tidak menyangka bahwa di situ adalah kubur seseorang. Ternyata di dalam kubur itu ada orang yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ujar Nabi, surat Tabarak atau Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilat keutamaan surat Tabarak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati. Akhrajahul Hakim. Ujar Nabi, sungguh aku kepingin, sungguh aku mau bahwa surat Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Salah satu di antara pengertian hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin andai kata umat sidin itu seluruhnya hafal surat Al-Muluk tadi. Nabi suka, Nabi cinta andai kata kita ini hafal surat Tabarak. Nah, surat Tabarak tadi 30 ayat.
Kalau kita bujur-bujur ada niat hendak menghafal, sehari seayat, sebulan hafal. Amun terlalu berat, sehari seayat, 2 hari seayat, 2 bulan tuntung. Kada tahan 2 hari seayat, 3 hari seayat, 3 bulan tuntung. Asal ada kemauan. Nah, jadi apabila kita berniat dengan benar, dengan sungguh untuk menghafal surat Tabarak ini, dengan niat tujuan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hafal, hari-hari kita hafal, seayat, sampai mati kita ya tuh kada mau hafal, karena menghafal sudah umur 70, kada mau hafal sampai mati, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang hafal surat Tabarak tadi. Kenapa? Karena dia punya niat yang ada dalam hatinya, dan niat itu pun sudah dilaksanakannya, namun belum sampai ke tujuannya. Jadi kada salah nang Tuhan yang belum hafal mulai ini dengan niat untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'aha kulla lailatin lam yadhurruhul fattan," akhrajahul Hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca, dikadha siang hari. Asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu." Rawahu Tirmidzi. Kubur itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur permulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi. Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al jannah wa hiya suratu Tabarak." Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah. Tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga.
yaitu surah Tabarak tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang tua, muda sampai anak-anak, mereka hafal dan membaca Tabarak itu tiap malam. Itu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah membiasakan membaca surat Tabarak, bertambah kemantapannya, bertambah keteguhannya, dan yang balang kambingan Tabarak mudah-mudahan dapat istiqamah. Nang belum biasa sama sekali membaca surat Tabarak tiap malam, mudahan diberi Allah taufik dan hidayah, sehingga bisa selamat daripada ujian, fitnah, dan siksa di dalam kubur. Para muhibbin rahimakumullah, surat Tabarak ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku, artinya maha suci Tuhan yang di tangannya kerajaan. Muluk itu kerajaan. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan. Apa yang dimaksud dengan kerajaan itu? Apa artinya itu kerajaan? Sebagian ulama tafsir menjelaskan, yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'ti wa yamna. Artinya orang yang punya kerajaan itu adalah orang yang mampu untuk menjadikan seseorang mulia, mampu menjadikan orang yang mulia menjadi hina, mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, mampu membuat kaya fakir miskin, mampu memfakirkan orang yang kaya, dan dia bisa memberi dan bisa tidak memberi. Nah, itulah orang yang bersifat dengan kerajaan tadi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa orang yang hina, miskin, bulan berikutnya jadi orang mulia. Orang yang diagung-agungkan, yang dipuja-puji, ternyata esok hari menjadi orang yang terhina, dicaci maki. Orang yang dulunya kaya, berlimpah dengan harta, besok hari jadi orang yang paling miskin, paling fakir. Nah, itu semua adalah merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kerajaan, baik kerajaan dunia maupun akhirat, langit dan bumi, seluruh alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Tuhan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan itu kematian dan kehidupan. Oleh ulama-ulama tafsir dijelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maut atas hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kada berdahulu kehidupan dan kematian? Nah, itu ternyata banyak mengandung hikmah di dalamnya. Antara lain yang pertama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maut atas hayat? Karena aslul insan min turab. Asalnya manusia itu tercipta daripada tanah.
Tanah itu kan benda mati. Nah, kita ini asalnya dari tanah. Asalnya memang kita ini mati. Nah, dengan proses yang panjang, summa min nutfatin, kemudian menjadi setitis air mani, fa'alaqatin, kemudian jadi segumpal darah, pamudghatin, kemudian jadi segumpal daging, summa nufikha fihi ruh fahayya, kemudian ditiupkan padanya roh, maka hiduplah dia. Nah, makanya tadudi hidup itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Nah, pertama itu antara lain. Yang kedua, rahasia yang terkandung di dalamnya itu adalah ayyuktsiral insan zikral maut, bahwa memperbanyak manusia itu mengingat mati. Artinya hendaknya manusia itu lebih banyak berbuat sesuatu untuk kematian daripada sesuatu untuk kehidupan. Ayyuktsiral insan zikral maut, bahwa memperbanyak seseorang itu mengingat kematian. Lianna aqwan nas da'iyan ilal amal man nasaba mautahu baina ainai, karena paling kuat manusia yang membawa dia kepada beramal adalah orang yang menjadikan kematian itu di hadapan matanya. Orang kulir beribadah, malas beribadah, tapi kalau tahu isuk mati, otomatis dia akan langsung bangkit untuk beribadah. Kalau tahu kita subuh nih mati, kita kada beguringan sama malam ini, pasti sembahyang, berzikir, macam-macam, baca salawat dan sebagainya. Kenapa? Karena mati itu kita letakkan di depan mata kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisuz dzunub wa yuzahidu fid dunya." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ujar Nabi kita, sering-seringlah mengingat mati itu. Hendak sembahyang disuruh kita ingat mati. Hendak sembahyang kita disuruh Nabi, sembahyang ini anggap sembahyang terakhir dalam hidupku. Shalli salata muwaddi'in. Sembahyanglah engkau sebagaimana orang yang sembahyang mengucapkan selamat tinggal atas dunia. Kayak apa hebatnya, khusyuknya sembahyang kalau kita anggap bahwa sembahyang ini sembahyang terakhir dalam hidupku. Nah, mau tuh sembahyang bujur-bujur, bertata krama sebagaimana yang diatur oleh agama. Perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian itu menghapuskan dosa. Walaupun kita kada beristighfar, walaupun kita kada berzikir, walaupun kita kada bersalawat, tapi kita ingat kematian. Contohnya ingat lawan mati macam apa? Contohnya kita duduk termenung, jangan-jangan aku ini esok bisa mati. Nah, itu ingat kematian ngarannya. Nah, bila hati kita bicara demikian, itu menghapuskan dosa dan membuat kita zuhud dengan dunia. Esok kita mati jam 5 kamarian, aku lagi kita buka toko esok, pasti kada mau buka toko, nang bawarung kada buka warung, nang bahuma kada kabahumaan, nang menurih kada menurih hari itu. Kenapa? Karena esok sore jam 5 kita mati. Nah, mengingat kematian itu membuat kita zuhud dengan dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Seorang laki-laki dari Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling mulia? Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut
wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, rawahu Ibnu Majah. Ujar Nabi, orang yang paling pintar, yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak ingat kematian, orang yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Itulah orang-orang pintar. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, itu antara lain kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasa bahwa kita akan mati tanggal 30 Februari, kita akan mati tanggal 30 Maret, kita akan mati bulan akan datang, tahun akan datang, maka kita disebut sahibu tulil amal. Kita disebut orang yang punya angan-angan panjang. Kita ini beranggapan bahwa esok udah harapan mati, berarti kita punya angan-angan panjang. Lalawanan daripada ingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, yahramu ibnu Adam wa tashubbu ma'a husnatani, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Ujar Nabi kita, manusia itu tua, makin hari makin tua. Namun ada dua yang tidak pernah tua. Dua macam ini kada betuhaan, mau ba'anu mau. Pertama adalah cinta harta dan kepingin panjang umur. Nah, itu kada berubah, tetap ada. Cinta atas harta itu kada ada kasudahannya. Berusaha sugih sudah, rumah ada, kendaraan ada, naik haji sudah, toko ada, usaha jalan. Sagan anak pulang dipikirkan, kayaknya anak genalan kayak apanya, bahimat pulang bercari sagan anak, cukup sagan anak, kayaknya anak kawin bercucu sagan cucu pulang. Kada ada habis-habisnya. Nah, itulah orang yang cinta atas harta. Jadi seolah-olah sepanjang hidupnya memikirkan harta. Di antara sebagian ulama ahli suluk memberikan jalan keluar kepada mereka-mereka yang mencintai harta ini. Kayak apa cara, bagaimana cara untuk sedikit mengurangi kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada mengumpulkan harta. Nah, kalau kita sudah mapan, umpamanya sudah ada lengkap macam tadi, haji sudah, rumah ada, kendaraan ada, toko ada, itu mapan ngarannya hidup. Kita targetkan untuk anak kita dengan angka, dengan jumlah. Maksudnya umpamanya orang berisi anak 4 atau 5. Nah, aku bercari sungguh-sungguh supaya anakku nang 5 ini ku tinggali harta samuaan masing-masing 50 juta. Nah, jadi anaknya 5 sungguh-sungguh mencari 250 juta. Niat untuk meninggali nang 5 orang nih. Tak kumpul sudah. Nang panuhannya dapat 50 jatah, nang nomor 2 50, nang ketiga 50, keempat 50, kelima 50. Nah, cukup sudah nih, jangan ditambahi lagi. Nah, kayaknya kalau ada rezeki dari Allah cukup untuk kita, sisanya sedekahkan atau wakafkan. Ada rezeki dari Allah labihan untuk kita, wakafkan, hadiahkan, sedekahkan. Nah, untuk anak sudah ada jatahnya. Nah, itu barangkali mungkin mengurangi sedikit tentang kecintaan kita kepada dunia. Karena kalau kita kadang memasang target, kadang memasang angka jumlah, kadang ada habis-habisnya.
kada ada habis-habisnya. Apalagi harta miliaran, anak 2, nomor 1 tinggal 250 juta cukup sudahnya, nomor 2 tinggal 250 juta 500 sagan seorang. Itu kan habis umur kada habis 500 juta nih tuh. Nah jadi apa gawian lagi? Mengaji, nuntut ilmu, sembahyang berjamaah, itu aja. Nah kalau kada macam itu, dunia kada akan habis-habisnya. Kecintaan harta kada akan pernah tua di dalam diri manusia. Para muhibbin rahimakumullah, surat Tabarak ini sebagaimana surah Al-Quran yang lainnya juga memberikan petunjuk kepada kita. Banyak arahan-arahan Allah kepada manusia. Antara lain ayat 12 dalam surah ini yang berbunyi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Tuhan mereka, dengan gaibnya dia, bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Orang yang takut dengan Allah, padahal orang lain saya ikut kadadanya di situ, tapi nya takut. Nah, kadang-kadang orang mau menghindari maksiat di tengah orang banyak. Di tengah orang banyaknya kada wani supan berbuat maksiat, tapi orang kadada mau. Nah ini kada bil ghaib. Dia takut kepada Allah dalam keadaan tidak diketahui oleh seorang jua pun, tetap dia takut kepada Allah. Nah orang ini mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa seorang mukmin yang ahli ibadah, seorang mukmin yang taat kepada Allah, itu diperlukan takut kepada 4 perkara. Sudah beriman, pak ibadah, pak amal, penuntut ilmu, tetap dituntut untuk takut kepada Allah dalam 4 perkara. Apalagi nang kada beriman, apalagi nang kada beramal saleh, makin banyak tuntutannya takut kepada Allah. Ini orang yang sudah ahli taat tetap dituntut takut kepada Allah, terutama dalam hal yang 4 ini. Yang pertama, orang yang beriman, yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, dia mesti takut bahwa la yaqbalullah ta'atahu, Allah tidak menerima taatnya. Mesti takut. Walaupun sudah ahli ibadah, walaupun sudah ahli takwa, tapi hendaknya dia mesti takut kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah menerima ibadah orang yang takwa. Hanya saja, innama itu adalah hasar dalam istilah ilmu nahu. Hasar itu pembatasan, artinya pembatasan. Innama, hanya saja Allah menerima sembahyang, puasa, zakat, sedekah dari orang yang takwa. Nah, orang yang tidak takwa bagaimanapun ibadahnya, Allah tidak akan berkenan menerimanya. Nah ini membuat takut. Jangan-jangan waktu bersedekah tadi aku belum takwa. Jangan-jangan waktu sembahyang tadi aku belum takwa. Jangan-jangan aku naik haji tapi aku belum takwa. Nah artinya jangan hendak melakukan satu ibadah sebelum didahului dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dia takutkan adalah la yuwaffiqullah bi tsani waqtih. Yang dia khawatirkan adalah bahwa Allah tidak memberi taufik kepada dia di waktu berikutnya. Hari ini aku kawa sembahyang sunat, hari ini aku kawa puasa sunat, hari ini aku bisa bersedekah, tapi aku takut jangan-jangan isuk bisa kada kawa, jangan-jangan isuk bisa kada kawa sembahyang tahajud, isuk kada kawa memberi orang sedekah.
Karena Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya mutlak dari Allah. Membaca sudah, belajar sudah, tetap kita kada kau mengamalkan. Kenapa? Tidak ada taufik Allah. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, hari ini aku mampu berbuat taat, tapi aku takut jangan-jangan besok aku kada bisa. Nah, tandanya orang yang takut ini antara lain adalah dia selalu memohon kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma waffiqni, ya Allah berikan taufik kepadaku. Atau Rabbi waffiqni, ya Rabbi berikan taufik kepadaku. Yang ketiga yang ditakutkan oleh orang-orang yang ahli ibadah adalah la yakhtimullahu lahu bil husna. Allah tidak mengakhiri umurnya dengan husnul khatimah. Allah tidak mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Itu yang ditakutkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'mal bil khawatim, rawahul Bukhari. Hanya saja amal manusia itu dipandang akhirnya. Bagaimanapun ahli ibadatnya takwa, tapi di akhir hayatnya dia dimurkai Allah, berbuat yang dibenci Allah, yang dilarang Allah, berarti dia menutup hidupnya dengan yang dimarahi Allah. Itu yang membuat khawatir, membuat takut. Nah, tanda ketakutan kita dalam hal ini adalah kita selalu minta kepada Allah diberi husnul khatimah itu. Yang keempat yang ditakutkan orang-orang ahli ibadah adalah naqasallahu alaihi bil hisab. Allah teliti kepada dia dalam menghisab nanti di akhirat. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia takwa, tapi kalau Allah nanti di akhirat teliti menghisap kita, pasti kalah, pasti banyak dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man nukisal hisaba udziba, muttafaq alaih. Barang siapa yang diteliti Allah nanti pada hari kiamat tentang hisapnya, dia pasti akan disiksa. Man itu siapakah artinya? Walaupun dia punya ahli ibadah yang tinggi, takwa yang tinggi, tapi kalau di akhirat Allah menghisap dengan hisapan, dengan perhitungan satu persatu, pasti kalah. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang ahli ibadah itu antara lain adalah takut kalau Allah nanti teliti menghisap dia. Tanda ketakutannya dia berdoa kepada Allah, Rabbi atau Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah, dengan hisap yang inting. Jangankan kita biasa, orang sekelas para nabi, kalau Allah meneliti hisapnya pasti akan gugur. Kenapa? Karena kada sebanding nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan taat yang kita berikan kepada Allah. Kada sebanding nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau dihitung biji, pasti kalah. Nah, maka itu berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku nanti pada hari kiamat dengan hisap yang mudah. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.